Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pemerintah Indonesia masih bernegosiasi terkait keputusan final tarif impor Presiden AS Donald Trump. Menurutnya, negosiasi ditargetkan selesai pada Oktober 2025, termasuk potensi pengenaan tarif 0% terhadap komoditas kelapa sawit, karet, hingga kakao. Pemerintah Indonesia masih terus menegosiasikan pengenaan tarif resiprokal Amerika Serikat terhadap produk-produk dalam negeri. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, saat ini proses negosiasi memasuki tahap legal drafting atau perancangan naskah hukum. Airlangga menyebut finalisasi tarif resiprokal yang dipatok Presiden Amerika Serikat Donald Trump ditargetkan selesai pada bulan Oktober 2025, termasuk terkait komoditas unggulan kelapa sawit hingga kakao. Legal drafting itu sesudah pembicaraan selesai legal drafting. Oh, jadi sekarang udah sekarang kita lagi legal drafting. Komoditasnya jadi udah final apa juga? Ya tentu sebelum ditandatangan nggak jadi final semua. Jadi tunggu sampai final. Jadi Berapa kita lama? sedang siapkan. Harapannya tentu Oktober ini bisa diselesaikan. Oktober sejauh ini apa aja Pak komoditasnya? Semua yang diproduk tanahnya dari Indonesia seperti kelapa sawit, karet, kakao itu hampir dipastikan bisa diberikan 0. Selain itu, pemirsa, pimpinan DPR RI menerima audiensi dari Presidium Koalisi Serikat Pekerja Partai Buruh atau KSPPB dalam rangka mendengar masukan terkait rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pimpinan DPR RI yaitu Sufmi Dasko Ahmad dan Saan Mustopa menerima audiensi dari Presidium Koalisi Serikat Pekerja Partai Buruh atau KSPPB guna mendengar masukan terkait rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dasko mengapresiasi inisiatif dan partisipasi aktif dari KSPPB dalam menyuarakan aspirasi pekerja Indonesia. Wakil Ketua DPR RI ini pun berkomitmen DPR RI akan terbuka dalam menerima masukan. Dasko mengatakan DPR RI berupaya merumuskan regulasi ketenagakerjaan yang berkeadilan. Selain melindungi hak-hak pekerja, rancangan undang-undang ketenagakerjaan disusun untuk mendukung iklim investasi yang kondusif bagi kemajuan bangsa. Atas nama pimpinan DPR kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kehadiran Bapak Ibu dari Koalisi Serikat Pekerja Partai Buruh yang juga terdiri dari koalisi 64 serikat pekerja dan koalisi 9 organisasi kerakyatan lainnya serta perwakilan dari FSPMI. Pertemuan hari ini merupakan respon dari pihak kami DPR RI atas surat permohonan audiensi dari KSPPB terkait penyampaian draft rancangan undang-undang ketenagakerjaan. Kami mengapresiasi inisiatif dan partisipasi aktif saudara-saudara dari KSP PB dalam menyuarakan apresiasi aspirasi pekerja Indonesia. Dalam audiensi ini dihadiri Menteri Hukum Supratman Andi Aktas, Menteri Ketenagakerjaan Yasirli, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Muhtarudin. Laporan Apriansyah, Vicky, Jakarta, Garuda TV. Pemirsa, pemerintah menetapkan kuota haji Indonesia tahun 2026 sebanyak 221.000 jamaah. 92% diantaranya untuk jemaah reguler dan 8% untuk jemaah haji khusus. Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak juga menegaskan nantinya pengawasan haji akan diperketat baik terkait pembagian kuota haji maupun pengelolaan aset-aset penyelenggaraan haji di daerah. Semuanya. Menurut Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak, tahun 2026 Indonesia akan memberangkatkan sekitar 221.000 jemaah haji ke Arab Saudi. Dari jumlah itu, sekitar 203.000 merupakan jemaah reguler dan 17.000 lainnya untuk jemaah haji khusus. Untuk mencegah penyimpangan, Kejaksaan Agung diminta melakukan pengawasan ketat, termasuk dalam pembagian kuota haji dan pengelolaan aset-aset penyelenggaraan di daerah. Pada saat ini diungkapkan Dhanil, banyak aset seperti asrama haji, kantor urusan haji daerah yang bermasalah, hingga perlu penelusuran dan pengawasan lebih lanjut oleh Kejati dan Kejari. Selain itu, seleksi penyedia layanan jemaah haji di Arab Saudi juga telah selesai dilaksanakan.
Dari 150 syarikat pekerja, saat ini hanya tersisa 2 syarikat yang ditetapkan oleh kantor urusan haji Saudi Arabia. Pertama, terkait dengan kuota, kita tetap tahun ini sekitar 221.000 jamaah haji yang akan berangkat ke Saudi Arabia. 92%-nya untuk jamaah haji reguler, 8%-nya untuk jamaah haji khusus. Artinya ada sekitar 203 untuk ribu reguler, kemudian sekitar kurang lebih 17 ribuan untuk jamaah haji khusus. Dengan penetapan kuota dan seleksi ketat, pemerintah berharap penyelenggaraan haji 2025 akan berjalan transparan, bebas korupsi, serta memberikan pelayanan terbaik untuk jamaah Indonesia. Laporan Arkan Yasin Daifulo, Jakarta, Garuda TV.